Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur buat kasih karunia Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Bersyukur buat kebajikan dan kemurahan-Nya yang terus nyatakan dalam hidup kita. Kasih setia Tuhan yang membuat kita kagum akan kasih. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Bahkan dengan penuh rasa kagum dan hormat, kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Sebab sungguh indah Engkau. Engkau ajaib dan Engkau luar biasa bagi kami. Baik kasih maupun kuasa yang terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tuh dimengerti, lebih dari semua ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tuh dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah
kagum akan Engkau, aku hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau, kami kagum akan Engkau, Bapa yang mulia, Bapa yang setia, Bapa yang ajaib. Kami puji, kami sembah, kami muliakan nama-Mu. Ajaib, ajaib, ajaib. Haleluya. Mulialah nama-Mu. Ajaib Engkau Tuhan, mulialah nama-Mu. Kami menyembah, kami tinggikan Engkau, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah,
kami memuji. Kami tinggikan Engkau. Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik. Kau selalu baik, selamanya Kau baik. Kami kagum akan Engkau, kami hormat padamu. Kau Allah yang ajaib. Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Engkau satu-satunya, tiada yang lain, hanya Engkau. Haleluya, haleluya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami menyembah, kami menyembah. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik. Kau sungguh baik. Tiada yang lain, hanya Engkau satu-satunya. Engkau Allah pengharapan kami. Hanya kepadamu hati kami percaya. Sebab Engkau setia, Kau tak pernah ingkar janji. Kami bersyukur, kami bersyukur punya Bapa yang sepertimu. Bapa yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang ajaib, yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, Yesus, kami menyembah, kami menyembah. Sebab Kau layak disembah, layak dipuji, ditinggikan selamanya. Haleluya. Terpujilah namamu,
terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami menyembah, kami menyembah, meninggikan Engkau, memuliakan nama-Mu. Yesus, Ya Allah baik, Ya Allah baik. Kami menyembah, kami menyembah. Haleluya, 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 haleluya. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau satu-satunya. Kami menyembah, kami meninggikan Engkau, sebab Engkau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan. Ya Allah baik, Ya Allah baik, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Ya Allah, Ya Allah, Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Dan kami percaya kepada-Mu. Kami mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam-Mu. Hanya dekat-Mu kami tenang, hanya dalam-Mu kami aman. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya, dan tidak ada yang lain, Tuhan.
sumber kedamaian, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia. Amin. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, yang ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali katakan, Engkau Tuhan yang setia dalam hidup kami, Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, yang waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku
satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang kami andalkan dan yang kami percaya. Engkau Tuhan yang sudah setia dan terbukti sampai hari ini. Bahkan sampai selama-lamanya kami percaya Engkau tetap setia. Engkau tidak akan pernah berubah. Sebab itu kami mengandalkan Engkau satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Dan hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Dan bukti kepercayaan kami dan mempercayakan hidup kami kepadamu. Kami mau taat akan setiap perkataan-perkataan firman-Mu. Sebab itu pagi hari ini Tuhan kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Iya, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi, Pak, Ibu, dan teman-teman semua. Kita sampai ke Ester pasal yang ke-8 pada hari ini. Di mana sebelumnya kemarin kita mendengar dan membaca bagaimana akhirnya kedok Haman terbuka, ya, dan dia mendapatkan hukuman mati dan seluruh hartanya diserahkan kepada Mordekai, ya. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana ada keluar sebuah perintah yang baru dari Raja Ahasiweros yang menguntungkan bangsa Yahudi. Saya akan bacakan mulai ayat yang pertama. Pada hari itu juga Raja Ahasiweros mengaruniakan harta milik Haman, seteru orang Yahudi kepada Ester, sang ratu, dan Mordekai masuk menghadap raja karena Ester telah memberitahukan apa pertalian Mordekai dengan dia. Maka raja mencabut cincin meterai yang diambil daripada Haman lalu diserahkannya kepada Mordekai, dan Mordekai diangkat oleh Ester menjadi kuasa atas harta milik Haman. Kemudian Ester berkata lagi kepada raja sambil sujud pada kakinya dan menangis memohon karunia-Nya supaya dibatalkannya maksud jahat Haman orang Agag itu serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. Maka raja mengulurkan tongkat emas kepada Ester, lalu bangkitlah Ester dan berdiri di hadapan raja serta sembahnya. Jikalau baik pada pemandangan raja, dan jikalau hamba mendapat kasih raja, dan hal ini kiranya dipandang benar oleh raja, dan raja berkenan kepada hamba, maka hendaklah dikeluarkan surat titah untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman bin Hamedata, orang Agag itu, yang ditulisnya untuk membinasakan orang Yahudi di dalam semua daerah kerajaan. Karena bagaimana hamba dapat melihat malapetaka yang menimpa bangsa hamba, dan bagaimana hamba dapat melihat kebinasaan sanak saudara hamba, maka jawab Raja Ahasiweros kepada Ester, sang ratu, serta kepada Mordekai, orang Yahudi itu, harta milik Haman telah kukaruniakan kepada Ester, dan Haman sendiri telah disulahkan pada tiang karena ia sudah mengacungkan tangannya kepada orang Yahudi. Tuliskanlah atas nama raja apa yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi, dan meteraikanlah surat itu dengan cincin meterai raja, karena surat yang dituliskan atas nama raja dan dimeteraikan dengan cincin meterai raja tidak dapat ditarik kembali. Pada waktu itu juga dipanggillah para panitera raja dalam bulan yang ketiga, yakni bulan Siwan,
pada tanggal 23 dan sesuai dengan segala yang diperintahkan Mordekai, ditulislah surat kepada orang Yahudi dan kepada para wakil pemerintah, para bupati, dan para pembesar daerah dari India sampai ke Ethiopia, 127 daerah, kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya, dan juga kepada orang Yahudi menurut tulisan dan bahasanya. Maka ditulislah pesan atas nama Raja Ahasiweros dan dimeterai dengan cincin meterai raja, lalu dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat yang berkuda, yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas dan yang diternakkan di pekudaan, dikirimkanlah surat-surat yang isinya Raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta memunahkan, membunuh atau membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka dan untuk merampas harta miliknya. Pada hari yang sama di segala daerah Raja Ahasiweros, pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, salinan pesan tertulis itu harus diundangkan di tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa, dan orang Yahudi harus bersiap-siap untuk hari itu akan melakukan pembalasan kepada musuhnya. Maka dengan terburu-buru dan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas itu atas titah raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Dan Mordekai keluar dari hadapan raja dengan memakai pakaian kerajaan daripada kain ungu tua dan kain lenan, dengan memakai tajuk emas yang mengagumkan, serta jubah daripada kain lenan halus dan kain ungu muda. Maka kota Susan pun bertempik soraklah dan bersukaria. Orang Yahudi telah beroleh kelapangan hati dan sukacita, kegirangan dan kehormatan. Demikian juga di tiap-tiap daerah dan di tiap-tiap kota, di tempat dimanapun titah dan undang-undang raja telah sampai, ada sukacita dan kegirangan di antara orang Yahudi, dan perjamuan serta hari gembira, dan lagi banyak dari antara rakyat negeri itu masuk Yahudi, karena mereka ditimpa ketakutan kepada orang Yahudi. Ya, dari pasal ini kita bisa melihat sebuah kisah bagaimana akhirnya ya Esther menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya, ya, walaupun Haman sudah mati, ya, hartanya sudah diserahkan kepada Esther dan Mordekai, ya, tapi kemudian Esther menyelesaikan sebuah tanggung jawab, ya, karena surat perintah dari Haman kepada seluruh kepala-kepala daerah, ya, kepala pemerintahan dan kepala bupati di 127 daerah kerajaan Ahasiweros sudah sempat terkirim dan sudah sampai, ya. Artinya keadaan bangsa Yahudi masih terancam, ya. Akhirnya Esther memohon sekali lagi kemurahan hati daripada Ahasiweros untuk membatalkan surat tersebut, surat perintah tersebut, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa undang-undang atau hukum di Persia pada waktu itu, kalau surat sudah dimeteraikan dengan cincin meterai dari raja, ya, itu tidak bisa lagi dibatalkan, ya. Itu harus segera dilaksanakan. Tapi dalam kasus ini, ya, dengan segala kerendahan hati dan sambil menangis, ya, Esther memohon kepada Raja Ahasiweros untuk membatalkan surat tersebut, ya, dan Raja Ahasiweros menyetujui permintaan Esther dengan memanggil para pegawainya dan membuatkan surat yang baru dengan meterai cincin yang baru, ya, dan segera dikirimkan kepada seluruh daerah untuk membatalkan surat yang pertama, ya. Dan akhirnya surat yang pertama dibatalkan dan berlakulah surat yang kedua, ya. Bahkan surat yang kedua menguntungkan orang Yahudi karena orang Yahudi diberi hak, ya, diberi wewenang untuk
membalas kalau ada orang yang mengancam kehidupan mereka. Orang Yahudi diberi kuasa untuk membalas, untuk menyerang, untuk bahkan membunuh ya orang-orang yang mengancam mereka ya. Waktu saya baca dan saya renungkan, saya ingin kita berada di posisinya orang Yahudi ya, karena Esther sudah kita bahas ya, Haman sudah kita bahas, Mordekai juga sudah kita bahas ya. Saya ingin kita merenungkan apa yang pada waktu itu mungkin dirasakan oleh orang-orang Yahudi ya, karena tentu isu tentang surat raja itu sudah sampai di telinga mereka ya, bahwa ada sebuah perintah dari raja yang akan melakukan apa ya, genosida ya, pemusnahan sebuah suku bangsa, yaitu orang Yahudi dimanapun berada di 127 daerah kekuasaan Ahasiweros pada waktu itu. Nah, tentu kalau kita ada di posisi orang Yahudi pada waktu itu, tentu ada kepanikan yang luar biasa, ya, ada ketakutan yang luar biasa, ada kengerian yang luar biasa, mengingat bahwa nyawa mereka terancam, ya, karena ada surat perintah untuk membinasakan orang Yahudi pada waktu itu, dan mereka tidak bisa melawan tentu pada waktu itu. Tetapi ternyata tiba-tiba saja ya, mereka tidak tahu dari mana ceritanya mungkin ya, karena berada di daerah yang sangat jauh ya, terpisah-pisah 127 daerah. Akhirnya muncul surat yang kedua yang membatalkan perintah yang pertama untuk membunuh orang Yahudi, bahkan diberi hak untuk melawan dan sebagainya ya. Tiba-tiba datang keselamatan bagi mereka ya. Nah, apa yang bisa kita pelajari ya? Saya merasa bahwa sebagaimana sudah kita ulang-ulang bahwa kitab Esther ini walaupun tidak menyebutkan kata Tuhan ya, kata Allah, tetapi Allah sungguh-sungguh nyata bekerja kepada bangsa Israel pada waktu itu. Nah, tentu saja poinnya adalah ya, bahwa jangan sekali-sekali kita putus pengharapan kepada Tuhan apapun keadaan kita ya, karena kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah melupakan kita, Tuhan selalu bekerja. Oleh karena itu, tetaplah punya pengharapan apapun kondisi kita ya, apapun problem kita, apapun keadaan kita ya, apapun masalah kita ya. Mungkin kita punya problem di bisnis atau pekerjaan ya, atau mungkin di pelayanan atau di keluarga ya, atau beberapa di antara kita punya pengharapan atau persoalan dengan anak-anak kita ya. Jangan pernah putus pengharapan ya, tetap berharap, tetap berdoa, karena Tuhan pasti selalu bekerja dan Tuhan akan membawa kebaikan bagi apa yang kita harapkan. Itu hal yang pertama yang saya dapatkan ya. Yang kedua, kalau kita belajar secara menyeluruh kisah daripada Esther ini ya, kita bisa belajar bagaimana seorang Esther yang akhirnya mengerti tujuan dan panggilan hidupnya ya, dan akhirnya dia memberi diri walaupun dengan berisiko ya, menjadi mengikuti tujuan dan mengikuti panggilan hidupnya, dan akhirnya dia menyelamatkan bangsanya sendiri, satu bangsa ya, terhindar dari pembunuhan, terhindar dari pemusnahan ya. Nah, kita belajar apa dari kitab Esther ini ya? Kita kembali diingatkan satu hal, pertanyaan yang besar yang ada selalu muncul mungkin di dalam kehidupan kita, dan bahkan kadang-kadang pertanyaan ini tidak terjawab ya, sampai kita akhirnya meninggalkan dunia ini, pertanyaan ini bisa tidak terjawab, yaitu sebenarnya apa sih tujuan saya ada di dunia ini, panggilan hidup saya apa sebenarnya, kenapa saya lahir, kenapa saya ada di dunia ini ya. Ini pertanyaan yang sangat penting bagi kita ya, yang harus kita jawab ya. Karena apa?
Karena kalau kita mengerti tujuan dan panggilan hidup kita, kita bisa melakoni hidup ini dengan penuh arti, dengan penuh makna. Kita akan menjadi bersemangat, ya. Kita akan bergairah, ya. Kita akan lebih produktif kalau kita tahu, ya, tujuan dan panggilan hidup kita. Kalau kita belajar daripada Esther ini, apa yang bisa kita pelajari? Dari mana kita tahu tujuan dan panggilan hidup kita dari kitab Esther ini? Kita mungkin bisa melihat hal-hal yang sederhana, ya. Yang pertama mungkin kita melihat bagaimana Esther memulai panggilan hidupnya, tujuan hidupnya dari apa yang dia punya, ya. Atau bahasa kerennya apa ya, privilege, ya. Privilege itu adalah hak istimewa yang dia punya, ya, yang mungkin orang lain tidak punya, ya. Dan itu Tuhan kasih kepada setiap kita secara berbeda-beda. Dalam kasus ini misalnya Esther eh, diberikan sebuah privilege, wajah yang cantik, ya, sehingga wajah yang cantik itu digunakannya untuk tujuan Tuhan, dan akhirnya wajah yang cantik itu membawa dampak yang besar bagi sebuah bangsa, ya. Nah, misalnya saya mempunyai privilege, ya, karena saya seorang dokter, maka privilege saya adalah ketemu dengan banyak orang, ya. Saya duduk aja 2 jam, 3 jam, orang datang, ya, menghampiri saya, nggak perlu dipanggil-panggil tapi datang. Itu kan sebuah privilege yang harus saya gunakan untuk tujuan Tuhan, ya, bukan untuk tujuan sendiri. Kalau tujuannya hanya untuk sekedar mencari uang, cuma sebatas itulah. Tetapi kalau tujuannya untuk kepentingan Tuhan, saya harus menemukan uh, untuk apa privilege saya itu, ya. Nah, Esther karena kecantikannya dia bisa sampai ke istana raja dan akhirnya menjadi ratu, dan akhirnya membuat sebuah permohonan kepada raja, dan permohonannya apa yang dia lakukan itu diurapi oleh raja, ya, dan diurapi oleh Tuhan maksud saya. Jadi mari kita gunakan eh, apa yang kita miliki. Mungkin kita eh, pandai bicara, ya, seperti Pak Heri kita, ya, pandai dan suka bicara, ya, dan telah menjadi berkat bagi kita, bagi banyak orang. Ada orang pandai bisnis, ya, ada orang pandai membuat desain grafis, ada orang pandai macam-macam, ya, kita tahu. Nah, biasanya tujuan dan panggilan kita tidak jauh daripada privilege itu, daripada apa yang kita miliki. Sama seperti Esther, ya, dia menggunakan privilege-nya, kecantikannya untuk tujuan Tuhan, ya. Jadi jangan gunakan kecantikan kita untuk hal-hal yang lain, ya, untuk merebut suami orang, ya, untuk membuat patah hati banyak pria, ya. Tapi gunakanlah untuk kebaikan Tuhan, ya. Atau mungkin kita diberikan suara yang bagus, ya, kemampuan untuk berbicara di depan orang banyak, ya. Itulah, dari situlah nanti tujuan dan panggilan kita yang akan dipakai Tuhan. Yang kedua, apa yang dimiliki oleh Esther. Nah, saya memperhatikan, ya, Esther ini karena dari kecil mungkin, ya, menurut saya hidupnya susah, ya, orang tuanya sudah tidak ada, kemudian dididik oleh Mordekai. Kalau saya lihat didikan Mordekai kepada Esther juga lumayan ketat, lumayan keras, ya, sudah dilatih sehingga Esther eh, tahu bersopan santun, ya. Esther tahu memberi hormat, ya, dengan bahasa tubuhnya yang membungkuk, tersenyum, menghormat dengan tulus dan lain sebagainya. Dan akhirnya sewaktu seleksi menjadi ratu itu terbawa-bawa, dan itu membuat raja terkesan. Karena apa? Karena memang Esther dengan bahasa tubuhnya itu berasal dari hatinya yang tulus, hatinya yang memang hormat, hatinya yang sudah terbiasa untuk tunduk dan taat, sehingga eh, raja bersimpati kepada Esther pada waktu itu. Jadi poinnya adalah Tuhan selalu panggil kita dari apa yang kita bisa.
ya, apa yang menjadi keahlian kita, ya, apa yang menjadi kebisaan kita, apa yang menjadi keahlian kita. Ya, sama seperti kita lihat cerita dari Daud, ya. Daud adalah pribadi yang sepanjang hidupnya menyelesaikan tujuan dan panggilan hidupnya. Daud dipanggil Tuhan dari mana? Dari kebisaannya bermain kecapi, ya. Karena dia bisa bermain kecapi, akhirnya dia bisa masuk ke istana Saul pada waktu itu, ke istana Raja Saul, karena Saul kerasukan setan, ya. Kemudian karena Daud bisa bermain kecapi, akhirnya dia dipanggil untuk membantu Raja Saul menjadi lebih tenang, dan dia bermain kecapi dan diurapi Tuhan sehingga Saul bebas dari kerasukan setan, dia dimerdekakan. Mulai dari situlah kisah hidup daripada Daud kita tahu, dan akhirnya dia menjadi raja yang besar di Israel, ya. Jadi apa yang kita bisa, Tuhan selalu mulai dari situ untuk memanggil dan untuk mengerjakan tujuan hidup kita. Dan yang terakhir saya lihat bahwa dari mana kita tahu Tuhan memanggil kita, kita memperhatikan siapa-siapa yang ada di sekitar kita, ya. Dan tanpa sadar sebenarnya Esther yang selama ini dekat dengan orang-orang Yahudi, ya, pergaulannya di negeri Persia itu sebenarnya adalah di antara orang-orang Yahudi, ya. Tapi akhirnya dia tidak tahu bahwa Tuhan memanggil dia untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi itu sendiri, ya. Jadi siapa orang-orang yang ada di sekitar kita, kemungkinan besar itulah yang Tuhan mau kita menjadi dampak atau kita menjadi berkat, ya. Jadi kita secara umum bisa belajar dari kitab Esther ini bagaimana Esther yang walaupun tadinya dia tidak mengerti, tapi dia akhirnya tahu tujuan hidupnya dan dipakai Tuhan secara luar biasa, ya. Saya ingin membacakan kitab Esther yang kita sudah lewat, ya, di Esther 4 ayatnya yang ke-14, ya. Esther 4 ayat yang ke-14. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, ya. Ini kata Mordekai kepada Esther, ya. Kalaupun engkau nggak mau berbuat apa-apa, tidak mau mengerjakan tujuan hidupmu, engkau hanya berdiam diri saja, ya. Bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Nah, ini, ya. Kalau kita berdiam diri tidak mengerjakan panggilan dan tujuan hidup kita, Tuhan bisa saja memakai orang lain, ya. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, kata Mordekai, ya, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Jadi Mordekai mengingatkan, karena posisi ratu inilah Tuhan mau pakai Esther untuk melakukan sesuatu, yaitu dalam hal ini untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Disitulah Esther terbuka tentang tujuan dan panggilan hidupnya, sehingga dia mau menyerahkan diri walaupun dengan risiko terancam nyawanya, ya. Jadi kita belajar dari kitab Esther ini hal yang luar biasa. Mudah-mudahan kita juga sama seperti Esther menemukan tujuan dan panggilan hidup kita untuk kita kerjakan sebelum akhirnya kita dipanggil kepada kekekalan, ya. Itu saja yang bisa saya sharingkan. Saya kembalikan kepada Pak Eri. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Jadi sekali lagi diingatkan, percayalah bahwa ada tangan Tuhan yang tak terlihat, tapi yang sungguh nyata bekerja dalam hidup kita. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, terus saja berharap kepada Tuhan dan lakukan bagian kita, dan temukan tujuan hidup kita. Supaya sungguh hidup kita ini jadi berkat dan berdampak bagi banyak orang. Nah, jadi tadi ada hal-hal yang sudah Pak Ramli sampaikan, dan tentunya hal-hal itulah yang harus kita praktekkan dalam hidup kita. Nah, selain itu ada hal yang ingin saya tambahkan. Kita belajar juga dari kisah ini di pasal ini, bagaimana ketika dalam situasi hati yang tenang, karena bisa
berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, kita bisa membuat sebuah keputusan yang bijak, yang tepat. Walaupun ada pepatah di dunia katakan begini, nasi sudah jadi bubur. Dan berkali-kali saya katakan, itu bukan akhir dari segala-galanya, tapi bubur itu masih bisa menjadi bubur ayam yang enak, yang harga jualnya lebih tinggi, atau bubur babi yang lebih enak lagi, yang harganya juga lebih mahal lagi tentunya. Karena kalau kita baca kisah ini kan, apa yang dikeluarkan dan dimeteraikan oleh raja itu nggak boleh dirubah, nggak bisa ditarik lagi. Nah, ini kan sebuah situasi yang nggak mudah, nggak boleh ditarik. Artinya undang-undang yang ditulis oleh Haman atas meterai raja, itu orang-orang boleh bunuh orang Yahudi. Nah, artinya ada di atas angin. Dan itu nggak bisa ditarik lagi undang-undangnya, tetap harus berjalan. Nah, tentu harus ada ketenangan dalam membuat sebuah keputusan, ambil kebijakan, buat peraturan. Dan akhirnya kebijakannya adalah orang Israel, orang Yahudi, boleh berkumpul dan boleh mempertahankan diri. Artinya situasinya undang-undang pertama sih tetap berjalan. Nah, kalau hanya undang-undang pertama kan orang-orang ini menang di atas angin dengan semena-mena, dan sementara orang Yahudinya dalam keadaan ketakutan bersembunyi. Nah, tapi ketika muncul undang-undang baru untuk mengimbangi, bukan mencabut ya, maaf, mengimbangi undang-undang itu, nah sekarang kan satu-satu nih, tinggal orang-orang yang lain yang tadinya sudah punya keinginan untuk membinasakan orang Yahudi, sekarang kenyataannya orang Yahudi juga diberi hak yang sama untuk mempertahankan diri, bahkan melawan. Nah, tinggal milih dan mikir saja nih orang-orang, tetap mau serang orang Yahudi, atau ya sudah berdamai sajalah. Karena sekarang kekuatan undang-undangnya sama. Nah, jadi poin penting yang saya dapatkan dari apa yang Pak Ramli katakan di poin yang pertama, dan berkali-kali saya katakan, ketika kita menghadapi situasi sesulit apapun, jangan andalkan pikiran kita yang terbatas. Kita bisa panik, kita bisa stres. Bahkan terkadang kita emosi dan akhirnya salah buat keputusan, salah melangkah. Jadi dalam keadaan apapun, kuasai diri, jadi tenang, berdoa, minta hikmat Tuhan, supaya langkah yang kita ambil untuk menyelesaikan kesalahan sebelumnya, itu bisa terlaksana dengan baik. Jadi sekali lagi ada hal penting yang kita terus bisa belajar dari kisah-kisah di dalam kitab Esther ini. Jadi selain apa yang Pak Ramli tadi kita terima, dan ini yang ingin saya tambahkan. Dalam situasi apapun jangan pernah itu sudah menjadi akhir dari segala-galanya. Enggak. Jangan pernah putus asa seperti poin pertama tadi. Minta hikmat Tuhan, selalu ada cara baru untuk menyelesaikan. Bahkan sekali lagi, apa yang sepertinya tadi adalah sebuah kesalahan. Jadi itu tadi, karena undang-undang nggak bisa dicabut. Orang-orang masih punya hak untuk membunuh orang Yahudi. Tapi sekarang ada undang-undang yang baru, orang Yahudi boleh membela diri. Nah, jadi akhirnya kenapa nggak jadi? Ya karena orang-orang mempunyai kekuatan yang sama. Jadi itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih untuk Pak Ramli. Saya kembalikan kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa sepakat syafaat kita di pagi hari ini. Silakan Pak Johan, nanti ditutup sama Pak Dr. Ramli. Ya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami sudah menyelesaikan kolam dio kami, Tuhan. Biarlah kolam dio ini membawa kami semakin dekat dengan-Mu, Tuhan. Semakin mengenal kehendak-Mu. Dan biarlah apa yang kami terima dapat kami bagikan, dapat kami hidupi, Tuhan. Bahwa Engkau sangat baik bagi kami yang menuntun kami, ya Bapa. Tuntun kami dan arahkan kami terus ke jalan kebenaran-Mu, Tuhan. Dan biarlah kebenaran-Mu itu memerdekakan hidup kami, Tuhan. Karena kami tahu rancangan Tuhan atas hidup kami adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan yang memberikan kami hari depan yang penuh harapan, ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Berkati Pak Ramli, Tuhan, berikan hikmat, akal budi kuasa, penyertaan-Mu senantiasa, Tuhan.
dalam pekerjaannya dan dalam pelayanannya ya Bapa. Berkati terus istri dan anak-anaknya ya Bapa, dan usahanya ya Bapa. Kami percaya tangan Tuhan selalu menyertai Pak Ramli ya Bapa. Kami berdoa terus Tuhan untuk negara kami, Indonesia ini ya Bapa. Dan Indonesia ini semakin hari semakin makmur, semakin hari semakin berjaya Tuhan. Dan kami percaya tangan Tuhan terus menyertai bangsa Indonesia. Berkati para pemimpin kami dari teratas sampai tertinggi Tuhan. Terbawa ya Bapa. Dan kami berdoa untuk daerah tempat kami tinggal ya Bapa. Di mana kesejahteraan daerah kami menjadi kesejahteraan kami ya Bapa. Berikan kami hikmat akal budi kuasa-Mu untuk mengelola daerah kami dengan baik ya Bapa. Dan menjadi berkat dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, kembali kami bersyukur, berterima kasih karena kami telah Engkau berkati lewat persekutuan kami dalam Koram Deo pagi ini. Kami telah menaikkan hormat syukur, pujian, dan penyembahan kami. Kami juga telah mendengarkan sharing kebenaran firman-Mu. Kami telah menaikkan doa-doa kami dan kami percaya kami boleh menerima dari setiap permohonan doa-doa kami, Tuhan. Terima kasih sekali lagi Kau mengajarkan kami pada pagi ini untuk kami tetap berharap, untuk kami tetap setia, untuk kami tidak putus pengharapan kepada Engkau, karena sekalipun kelihatannya tidak ada tanda-tanda Engkau bekerja, tapi sesungguhnya nyata kuasa-Mu bekerja untuk menolong dan memberkati kehidupan kami. Oleh karena itu, sepanjang hari ini, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, biarlah kiranya Tuhanlah yang memberkati kami, menyertai kami, menolong dan memimpin kami, memberikan kami berkat dan keberhasilan dari setiap apapun yang boleh kami kerjakan sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, dan akhirnya kami terima berkat yang daripadamu, yaitu damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami sudah berdoa. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Ramli. Siap Pak, sama-sama Pak.